Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in amma ba'd. Ikhwani azakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa memulai kuliah perdana kita dengan mata kuliah manajemen organisasi. Pertemuan perdana ini kita akan membahas tentang teori organisasi dan manajemen publik. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Jadi perkumpulan ini sekelompok orang ada tujuan yang ingin dicapai bersama-sama. Ada juga yang mendefinisikan organisasi sebagai sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Lalu kita masuk kepada pengertian manajemen. Manajemen sebenarnya dari sisi asal kata berasal dari bahasa Inggris manage yang berarti mengatur, menyusun, menertibkan secara bahasa. Adapun secara terminologi atau secara istilahan, maka banyak pendapat para pakar manajemen yang memberikan definisi, ada yang singkat maupun ada yang panjang. Di antaranya pada slide ini Anda bisa lihat, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Ada juga yang mendefinisikan sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Ada juga yang mendefinisikan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Jadi banyak definisi yang diungkapkan para ahli manajemen dalam mendefinisikan pengertian secara terminologi dari manajemen. Kita masuk kepada korelasi atau hubungan organisasi dan manajemen. Organisasi itu sifatnya statis, tidak bergerak, dia hanya sebagai wadah saja atau sebagai sarana. Jadi seluruh organisasi itu dia hanya menjadi sarana saja atau sebagai wadah. Nilainya atau kontennya, isinya mau kemana itu merupakan tugas orang-orang yang berkumpul, orang-orang yang menyusun organisasi tersebut. Agar organisasi itu berjalan dengan baik, agar bisa sampai kepada tujuan atau cita-cita yang diinginkan, maka organisasi itu harus dikelola. Dan model pengelolaan itulah atau sistem dalam pengelolaan itulah itu yang dikatakan manajemen yang sifatnya dinamis sebagai sebuah proses bagaimana mengelola sumber daya organisasi. Nah, sumber daya organisasi di sini ada dua, para ikhwan sekalian. Sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya, sumber daya alam dan lain-lain sebagainya. Ataukah perangkat atau fasilitas yang dimiliki oleh organisasi itu. Oleh karena itu, perkembangan organisasi ke depan atau dinamika di dalam sebuah organisasi, apa dia bisa menyelesaikan kondisi yang ada atau bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada atau sarana dan prasarana komunikasi yang ada atau sarana apa saja, itu ditentukan oleh orang dan model manajemen yang ditentukan atau yang digunakan dalam organisasi itu. Kita masuk kepada tipe organisasi. Jadi organisasi secara garis besar itu ada 4 ya. Yang pertama, pure profit organization.
artinya organisasi yang murni profit orientasinya atau finansial orientasinya atau orientasinya dalam bentuk finansial atau uang di perusahaan-perusahaan untuk mencari uang walaupun diawali dengan penanaman modal dan seterusnya. Nah, itu organisasi uang, organisasi yang berkumpul orang di dalamnya, satu tujuannya, itu tujuannya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, baik langsung dalam bentuk dana maupun dalam bentuk barang dalam bisnis mereka, baik skala daerah, nasional maupun secara internasional. Ya. Makanya biasa orang di sini bersaing menunjukkan kompetensi atau skillnya atau kapasitasnya kepada orang-orang yang menerima dalam organisasi itu atau perusahaan itu. Dan orang yang mendaftar pun itu harus menunjukkan skill dan minta reward atau gaji atau tunjangan bulanan ya yang ingin dia minta sesuai dengan kapasitasnya. Makanya dalam proses interview biasanya ditanya apa yang saudara bisa lakukan dalam perusahaan ini agar perusahaan ini bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dia akan menjelaskan skill saya seperti ini, saya akan berbuat seperti ini, perencanaan saya begini, target saya sekian bulan misalnya, akan tetapi satu permintaan saya, gaji saya misalnya sekian juta dan seterusnya. Yang kedua, ikhwas sekalian, azakumullah, tipe organisasi yang kedua adalah quasi-profit organization. Jadi organisasi yang semi-profit ya dan juga dia ada profit. Jadi bisa dikatakan mungkin profitnya 70%, non-profitnya 30%. Artinya organisasi seperti ini dia memang perusahaan tetapi ada unit kerja dalam perusahaan itu yang sifatnya bergerak di bidang sosial. Baik CSR atau profitnya sebagian untuk kegiatan sosial secara langsung dalam bentuk bantuan dana atau materi maupun bantuan dalam bentuk fisik atau tenaga atau pembimbingan dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini perusahaan seperti ini perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan sekaligus juga ada aspek atau audit kerja kemanusiaannya atau kemasyarakatannya seperti itu, dan ini juga banyak di Indonesia. Kemudian ada juga model organisasi yang ketiga itu quasi non-profit organization. Jadi dia organisasinya dari sisi non-profitnya 70% ya, tetapi quasi dalam bentuk profitnya juga mungkin ada sekitar 30%. Biasanya begini dalam bentuk yayasan-yayasan sosial, yayasan pendidikan. Jadi memang dia tidak berbunyi non-profit, tapi sesungguhnya di dalamnya juga ada profit. Ya, ada profit karena yayasan itu butuh keuntungan untuk biaya personal dan juga untuk menggaji para karyawan, tenaga pendidikan dan pendidik. Demikian juga ada safety misalnya dari keuntungan itu untuk pengembangan organisasi atau pengembangan sarana dan prasarana dari organisasi itu. Kemudian model organisasi yang keempat adalah pure non-profit organization, yaitu organisasi non-profit yang 100%, yayasan-yayasan sosial, ya, ormas dan seterusnya, memang murni non-profit, bukan orientasi bisnis atau bukan orientasi finansial, tetapi mereka bekerja makanya mereka bekerja bukan bekerja berbasis anggaran, tetapi mereka bekerja berbasis kinerja, ya seperti itu. Kemudian pure profit organization itu seperti yang saya jelaskan tadi, ya bertujuan untuk menyediakan atau menjual barang atau jasa dengan maksud utama memperoleh laba dan sebanyak-banyaknya. Sumber pendanaannya ada dalam bentuk investor atau kreditor yang memberikan kredit. Quasi profit tujuan menyediakan barang atau jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai sasaran tujuan sebagaimana dikehendaki oleh para pemilik dan seterusnya. Ya, ini bisa dibaca definisinya nanti. Demikian juga quasi non-profit menyediakan barang atau jasa maksud untuk melayani masyarakat. Ya, ada keuntungan
surplus ya, yang ada di dalamnya ya. Kemudian ikhwas sekalian yang berbahagia, ada pure non-profit organization yang menyediakan atau menjual barang dengan masuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Ini biasa dari BUMN, Pertamina, atau BUMD dan sebagainya. Ini yang biasa kita dalam bentuk organisasi minta share ke mereka CSR, keuntungan untuk dana sosialnya. Jadi memang perusahaan-perusahaan besar itu biasanya punya budgeting atau alokasi dana untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekelilingnya, dan juga untuk organisasi-organisasi dakwah atau organisasi pendidikan yang memang dia lihat untuk kepentingan masyarakat. Kemudian batasan dalam praktik sering menemukan kesulitan untuk memberikan batasan yang tegas antara pure profit dan quasi profit organization maupun quasi non-profit dan pure non-profit organization. Makanya kalau mau dipresentasi seperti saya katakan tadi, murni profit organisasi itu atau perusahaan, memang ada perusahaan seperti itu, tidak ada unit kerjanya dalam bentuk bantuan sosial. Tapi kalau quasi profit organization seperti yang ada di beberapa perusahaan di Makassar ini, ada CSR-nya memang. Jadi ada keuntungannya, dia bentuk yayasan sosial, misalnya sebuah grup perusahaan A, ada yayasan grup A, itu yayasannya itu dalam bentuk organisasi untuk kegiatan sosial, seperti itu. Jadi dia masih punya budgeting untuk kemasyarakatan atau untuk keagamaan, ya. Ada mungkin juga yang kedua ini quasi profit and pure non profit, seperti itu. Jadi seperti perusahaan yayasan pendidikan memang bergerak dalam bidang pendidikan, tidak berbunyi bahwa ini perusahaan ya, tetapi ada keuntungan atau ada unit kerja di dalamnya, terutama bagian keuangannya yang selalu membuat analisis cash flow pendanaan, jadi 70% misalnya untuk pengembangan dan 30% nanti untuk keuntungan dari yayasan itu. Kemudian yang berbahagia, ini tipe organisasi ya, bisa dilihat sendiri tadi, ini dalam bentuk matriks atau dalam bentuk tabel ya, dari 4 organisasi yang kita sampaikan tadi ya. Kemudian kita masuk kepada pengertian sektor publik, karena tadi judulnya adalah organisasi dan manajemen sektor publik. Apa yang dimaksud dengan sektor publik? Publik itu artinya umum, masyarakat dan seterusnya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak kalau dalam sistem negara atau pendapatan lain, maka itu yang dimaksud dengan sektor publik, ada aturannya dan sebagainya. Kemudian sejarah munculnya organisasi publik itu karena berdasarkan asesmen atau realita yang didapatkan kebutuhan masyarakat secara bersama terhadap barang atau jasa. Yang kedua, menghindari ketidakadilan, maka diserah kepada pihak atau pengurus tertentu. Warga masyarakat bayar pajak atau atau jasa ya, untuk mendukung pengaturan barang dan sebagainya. Kemudian terakhir sekalian berbahagia, mengapa organisasi publik ya, organisasi publik eksis karena dibutuhkan. Jadi organisasi publik itu organisasi pemerintahan atau organisasi kemasyarakatan yang dibuat oleh sekelompok masyarakat, sekelompok organisatoris dan lain sebagainya. Keberadaannya tidak dapat dihindarkan dan masyarakat butuh organisasi yang mengatur hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan dari kuliah perdana kita tentang pengantar manajemen dan manajemen publik yang diawali dengan definisi tentang organisasi dan apa kaitan antara organisasi dengan manajemen. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.